Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas sebenarnya sebuah pertanyaan juga ya, tapi ini lebih berat gitu ya jawabannya, makanya bagi teman-teman yang istilahnya nggak suka hal yang berat-berat, skip aja video ini. Nah pertanyaan seperti ini, apakah IHSG di bulan September ini akan drop parah? Nah kita akan kaitkan dengan kehancuran ya, penurunan bursa US tadi malam yang menurut saya sangat mengerikan dan ya dalam gitu ya. Ya nggak mengerikan sekali, wong saya nggak main di situ. Ya dalam gitu ya pokoknya. Nah kita lihat di sini guys. Tadi malam itu Dow Jones turun 3%. Terus SP500 itu turun 3,3. Dan di sini yang paling parah adalah Nasdaq ya. Nasdaq di sini turun hampir 4%. Dan di sini ada SP500 VIX. Nah ini adalah indeks ketakutan guys. Jadi kalau ininya hijau itu malah artinya itu trader itu pada takut lah, ketakutan gitu ya di situ, indeks ketakutan. Jadi kalau hijau itu malah payah gitu, malah adalah sentimen negatif buat yang lain. Biasanya ini kebalikan dari SP500 yang biasa. Nah kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat indeks global rata-rata merah guys, kecuali ini MOEX nih. MOEX ini adalah indeksnya Rusia ya, punya Om Putin. Nah, punya Om Putin ini masih hijau-hijau aja. Nah, kita lihat di sini. Ya, tapi rata-rata merah ya indeks di Amerika sana. Itu kenapa sih kok bisa rontok dalam gitu yang indeks di bursa US? Nah, itu karena Mbah Powell, guys. Nah, ini Mbah Powell. Kenal nggak Mbah Powell? Ini Mbah Powell nih. Ini yang pakai kacamata, rambutnya putih. Nah, itu namanya Mbah Powell. Nah, kenapa Mbah Powell bisa menyebabkan indeks di Amerika itu rongsor? Nah ini karena ininya nih guys, yaitu pidatonya. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang udah buka nih, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 13. Nah bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham bagus ya, fundamental bagus walaupun itu small cap, di sini ada mode swing, mode scalping dan mode BSJP. Mas Bro bisa japri saja langsung ke @fajardaily Telegram ya, donasinya 100.000, berlaku dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September 1 bulan guys. Nah bagi teman-teman yang belum tahu ya apa itu grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 13, masuk bisa lihat video di atas atau langsung japri aja saya ya, di deskripsi. Nah, kontak saya semua ada di deskripsi, jangan salah orang guys. Nah, kita lanjut ke videonya lagi tentunya. Nah, kita lihat di sini ya. Ternyata Mbah Powell adalah Ketua Federal Reserve. Jerome Powell menyatakan upaya Bank Ketua Bank Sentral untuk meredam inflasi akan membutuhkan periode pertumbuhan di bawah tren yang berkelanjutan. Nah, artinya inflasi masih tinggi di Amerika dan butuh untuk diredam. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah tugas Mbah Powell untuk meredam inflasi. Ini adalah biaya yang tidak menguntungkan untuk mengurangi inflasi, kata Mbah Powell dalam pidatonya pertemuan di tahunan di tadi malam ya. Tetapi kegagalan memulihkan stabilitas harga itu akan berarti tidak akan berarti ya gitu ya, mungkin daripada nanti penderitaan saat inflasi itu nggak terjaga seperti itu. Kalau inflasinya itu semakin besar gitu guys, nggak terkendali, nanti harga-harga akan melambung tinggi ya, nanti masyarakat nggak mampu beli. Makanya Mbah Powell itu gini ya, Mbah Powell itu berpidato yang paling nggak disenangi oleh orang-orang yang di saham, di forex, di kripto adalah kata-kata ini guys. Powell mengatakan Bank Sentral bertekad untuk menjinakkan inflasi bahkan dengan resiko resesi. Nah berarti ini memang benar-benar mungkin aja The Fed ini dan Mbah Powell dan teman-temannya itu akan nge-push banget untuk menaikkan suku bunga, karena untuk meredam inflasi tentu aja cuman menaikkan suku bunga ya. Nah inflasi itu kan artinya banyak uang yang beredar di masyarakat gitu ya, uangnya banyak, barangnya sedikit, harganya jadi naik seperti itu. Dan kalau misalnya inflasi kok Mas Bro mungkin bingung ya, kenapa uangnya banyak yang beredar, harga barangnya naik, kok kita nggak mampu beli seperti itu. Karena apa guys? Karena apa? Kalau inflasi itu duitnya itu dipegang oleh orang-orang khusus, bukan semua orang. Kalau misalnya semua orang mampu beli dong. Kalau misalnya harga barangnya naik tapi kita punya duit banyak ya bisa beli. Cuman masalahnya uang yang beredar itu
Nggak ke semua orang, mungkin cuman ke 1% orang aja uangnya itu. Tapi kan kalau naik barang kan semua. Paham ya Mas Bro di sini? Kalau inflasi itu seperti itu. Misalnya harga cabai sekarang 100.000. Misalnya harga cabai 100.000 sekilo. Nah, 100.000 sekilo. Saya punya duit 100 juta. Nggak masalah bagi saya beli cabai. Tapi kalau bagi teman-teman yang punya duitnya cuma 100.000, habis buat beli cabai. Ya, betul nggak ya? Jadi seperti itu. Jadi peredaran uang yang banyak saat inflasi itu dipegang orang-orang khusus doang. Jadi sangat bahaya. Dan kalau uang itu beredar banyak, barangnya naik, saat barang naik itu imbasnya kan ke semuanya, bukan ke orang yang punya duit tok. Nah itu loh Mas Bro yang berbahaya seperti itu. Nah, jadi itu berarti terus menekan kenaikan suku bunga sampai The Fed puas setelah mencapai tujuannya adalah perdebatan yang berlangsung tentang beberapa bla gitu. Pokoknya intinya nanti suku bunga kemungkinan akan naik lumayan guys, karena ini Mbah Powell udah ngomong seperti ini, dia akan menjinakkan inflasi segera walaupun itu harus resesi. Kenapa? Kalau misalnya inflasi naik ya, terus untuk menekan inflasi itu biar harganya harga barang itu nggak terus naik kan, nanti Mbah Powell menaikkan suku bunga. Nah, kenapa suku bunga itu bisa meredam inflasi? Karena suku bunga itu, kalau suku bunga naik, orang-orang yang punya duit banyak itu akan nyimpen duitnya di aset-aset, nyimpen duitnya ke istilahnya itu instrumen investasi yang lebih fix. Ya contohnya deposito. Nah, itu ya, atau surat berharga negara, ya SBN seperti itu ya, punya Amerika sana, obligasi Amerika sana yang bunganya itu fix seperti itu. Jadi istilahnya akan banyak orang nanti kalau suku bunga naik akan nyimpen duitnya di deposito seperti itu, atau obligasi negara. Jadi nanti kalau uangnya udah masuk ke deposito, tentu aja uang yang beredar kan semakin sedikit, berkurang lah bahasanya. Nanti harga-harga bisa stabil. Maksudnya seperti itu. Tapi itu berdampak negatif juga, guys. Bagi ya sebagian orang dan terutama bagi kayak kita ini yang trader saham ya, investor saham, forex crypto seperti itu akan terdampak ya. Kenapa? Kenapa guys? Nah, kita akan bahas di sini, tapi sebelum itu kita akan lihat kapan kira-kira The Fed ini mau ngumumin kenaikan suku bunga. Ternyata bulan depan guys, di bulan 9. Nah, di bulan 9 tanggal 22 ini akan pengumuman suku bunga. Kemarin di bulan 7 itu udah ngumumin suku bunga, dia kan perkiraan dan aktual. Perkiraannya 2,5% dan aktualnya 2,5%. Makanya stock market waktu itu di bulan Juli naik lumayan. Ya karena sesuai prediksi. Paham ya Mas Bro ya? Di sini kenaikan suku bunganya sesuai prediksi kita. Jadi aman. Makanya istilahnya itu trader-trader atau investor-investor yang duitnya banyak masuk lagi, jadi harga sahamnya naik. Ini kan indeks Nasdaq ya, Nasdaq. Di IHSG juga sama kan? Nah, di IHSG juga sama waktu itu. Nah, seperti ini. Naik ya. Jadi sewaktu sebelum pengumuman turun, tapi setelah pengumumannya itu sama aja nggak masalah gitu ya, sama dengan prediksi, harganya naik lagi, sahamnya naik lagi, dan saham-sahamnya juga yang lain yang di dalamnya juga naik kan tentunya. Tapi yang jadi masalah adalah ini guys, yang jadi masalah nanti adalah jika nanti perkiraannya misalnya ditulis 2,5, tapi aktualnya 3 atau 3,5 kenaikannya, jadi jauh lebih besar. Nanti kemungkinan sahamnya akan terus turun. Dan biasanya market itu waktu lalu juga sebelum pengumuman guys, ini kan kita lihat di sini ya. Waktu The Fed itu ini kan pengumumannya bulan 7 Juli ya, bulan Juli pengumuman The Fed naikin suku bunga. Mas boleh lihat IHSG. IHSG di bulan 7 itu turun anjlok sebelum pengumuman. Nah, tapi setelah pengumuman malah naik karena prediksinya itu tepat. Prediksi trader-trader itu atau orang-orang yang di dalamnya, yang orang-orang yang ngitung itulah, yang ngitung prediksi itu tepat. Jadi no problem nih, kita masuk lagi lah ke saham gitu ya. Tepat. Kalau misalnya waktu itu di sini ya. Waktu ini kan longsor nih, bursa kan. Longsor, dan waktu pengumuman itu ininya lebih gede, saya yakin ini lebih dalam, mungkin ke 6.500.
atau 6.000 maybe seperti itu. Nah, ketakutan kita sebagai seorang trader ya, sebagai seorang trader dan investor itu di sini guys, saat nanti di tanggal 22 Julinya itu 22 Septembernya itu pengumumannya jauh lebih besar daripada perkiraan. Nah, itu bisa jauh lebih longsor. Dan kita juga lihat di sini di prediksi di yang pengumuman The Fit yang lalu di bulan 7 itu juga sebelum pengumuman longsor dulu. Kalau menurut saya Mas Bro, kalau menurut saya ini IHSG ini di bulan September kemungkinan akan merah. Kemungkinan, tapi untuk merahnya sedalam apa saya nggak tahu. Karena Indonesia ini juga masih ditopang oleh koalnya guys. Koal Indonesia itu masih kuat ya. Masih tinggi harganya, jadi istilahnya kalau kita nyamain ekonomi sama negara luar yang nggak punya komoditas, kayaknya juga nggak fair juga. Jadi istilahnya Indonesia kayaknya masih aman. Tapi saya yakin akan ada gejolak. Jadi amannya kalau bagi teman-teman yang masih sepegang cash, pegang dulu aja. Pegang dulu. Sampai nanti turun gitu ya. Turun. Terus IHSG sideways seperti ini. Ini pun masih warning kalau besok di bulan di sini. Di sini kan sebelum pengumuman guys. Ini kan sebelum pengumuman, ini kan pengumumannya itu di sini ya, pengumuman The Fit itu yang lalu itu di bulan 7 itu di tanggal 28. Mas Bro di sini. Di sini ini kan sebelum pengumuman juga. Rontok tapi sebelum pengumuman, tapi waktu pengumuman malah naik kan. Nih pengumumannya disampaikan, pengumumannya naik sahamnya. Saham-sahamnya di dalamnya naik. Tapi kalau misalnya ini pas waktu pengumuman itu lebih gede, saya yakin balik lagi ke bawah. Ini ya. Kenapa? Karena orang-orangnya itu pada beli deposito, nyimpen deposito. Jadi kalau suku bunga terus naik, amannya itu jangan di saham, tapi di deposito. Tapi nggak, deposito kan ada yang syariah nggak sih? Deposito ada yang syariah ya. Deposito yang syariah seperti itu Mas Bro. Kalau misalnya mau deposito yang lebih aman kalau suku bunga naik seperti itu. Nah, ya itu mungkin prediksinya Mas Bro. Tapi kadang-kadang ada yang ngomong begini nih, ada yang trader, ngapain sih kita trader kecil ngomongin masalah The Fit, ngomongin masalah ekonomi bursa luar gitu ya kan, kita paling belinya cuma 10 lot gitu, ngapain mikirin ekonomi luar negeri. Mas Bro, kalau Mas Bro udah lama di bursa pasti paham ini. Saat bursa itu hijau, kita gampang cari cuan. Saat bursa itu merah, memang bisa kita cari cuan tapi jauh lebih sulit. Itu loh Mas Bro. Jadi kalau menurut saya Mas Bro, saat bursa itu crash, jangan beli sahamnya. Nanti kalau udah turun, kita prediksi ekonomi juga nih. Oh, ekonomi ternyata baik-baik aja, kita serok, nanti kita bisa dapat cuan berpersen, puluhan persen seperti itu ya. Jangan ngawur juga kita trading gitu ya. Walaupun kita tuh cuman masyarakat kecil atau trader-trader mini kan seperti itu. Ya merah sih guys. Ya, karena Powell udah ngomong seperti itu, mengatakan bahwa Bank Sentral bertekad untuk menjinakkan inflasi bahkan dengan resiko resesi. Ini kan berarti besok kemungkinan akan lumayan gede ini guys untuk kenaikan suku bunganya, dan akan bertambah pasti di stock market. Saat IHSG itu merah, pasti banyak teman-teman juga yang panic selling dan nambah merah lagi. Nah, beruntung banget bagi teman-teman yang kemarin udah TP, selamat ya, yang udah TP dan sekarang bentuk cash duitnya, itu saya ucapkan selamat sekali, dan nanti kita akan serok bawah barang-barang seperti ya. Berarti amannya sekarang saham-saham goreng lah. Kalau memang nekat mau masuk saham-saham goreng, kalau istilahnya mau beli blue chip yang udah dipucuk, Mas baru hati-hati. Blue chip yang dipucuk apa misalnya apa nih? Blue chip itu misalnya BBCA gitu ya. Blue chip pucuk gini. Nah, ini udah di atas ini Mas baru hati-hati. Nanti enaknya BCA itu kalau misalnya kita ngapain dibeli 8.000 kalau kita bisa dapat harga 7.000. Nanti ya nggak? Sabar dulu aja guys. Blue chip yang udah dipucuk Mas bro hati-hati. Tapi kalau yang masih agak di dasar-dasar ya is no problem seperti itu guys. Ya mungkin itu aja sih informasi dari kita ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya guys.